Untuk mengecek persiapan dan kesiapan terakhir sebelum meluncurkan sistem Jaminan Sosial Nasional SJSN, Senin pagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat kabinet terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat. Rencananya SJSN ini akan diluncurkan pada tanggal 31 Desember 2013 untuk kemudian diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2014 mendatang. Sebelum sistem Jaminan Sosial Nasional SJSN bidang kesehatan diluncurkan dan diberlakukan pada awal bulan Januari 2014 mendatang, Senin pagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengecek persiapan dan kesiapan terakhir melalui rapat kabinet terbatas di Istana Bogor. Hadir dalam rapat tersebut diantaranya Wakil Presiden Budiono beserta sejumlah menteri terkait, diantaranya yaitu Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Kesehatan Nafsiyah Emboy. Dalam sambutan pembukaan rapat kabinet terbatas tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa pembentukan sistem SJSN ini merupakan tonggak sejarah yang penting, karena akan membuat pembangunan ini menjadi adil terutama bagi masyarakat yang tergolong belum mampu. Presiden juga berharap agar program SJSN ini sudah siap untuk dijalankan tahap pertama, yaitu dengan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS. Ini sebuah tonggak sejarah yang penting karena akan mengubah wajah dan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini akan membuat pembangunan yang kita lakukan menjadi lebih adil, terutama adil bagi saudara-saudara kita yang tergolong belum mampu. Rencananya Presiden akan meresmikan sistem SJSN ini pada 31 Desember 2013 di Istana Bogor, Jawa Barat. SJSN ini merupakan program jaminan sosial yang baru untuk menggantikan program sebelumnya seperti Askes dan Jamsostek. Program jaminan kesehatan yang lama dianggap dinilai kurang berhasil dalam memberikan manfaat bagi penggunanya. Dari Bogor, Jawa Barat, Linda Puspitasari dan Wayan Agus melaporkan. Ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi PD Perjuangan Ripka Ciptani menilai penetapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS yang akan mulai diberlakukan pemerintah pada awal 2014 belum tepat sasaran. Pasalnya menurut Ripka Ciptani, BPJS saat ini hanya mampu menampung 112 juta jiwa dari total sekitar 230 juta jiwa rakyat Indonesia. Cita-cita pemerintah untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia melalui penetapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS yang akan mulai berjalan pada awal 2014 tampaknya masih akan menjadi polemik. Bahkan Ketua Komisi 9 DPR RI Ripka Ciptani menilai belum ada kesiapan secara matang dari pemerintah untuk menerapkan badan baru ini. Menurut Ripka, keberadaan BPJS sama dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau Jamsostek. Politisi PDIP ini menilai penetapan BPJS hanya sekedar ganti nama, namun sistem yang digunakan masih sama dengan sistem yang dijalankan lembaga penjamin sosial lainnya. Masalah yang lain adalah dari 230 juta jiwa, hanya ada 112 jiwa yang tercover BPJS. Padahal BPJS dibentuk untuk memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Ripka khawatir jika masalah ini tidak diperbaiki akan berpotensi ricuh, khususnya soal daya tampung BPJS. Supaya tidak ada perbedaan, ya. Tapi ini kan belum. Kalau menurut aku, jadi sepertinya hanya ganti casing aja, yang kemarin Jamkesmas, sekarang pakai BPJS seperti itu. Artinya belum. Oke lah, memang mungkin anggaran yang belum mencukupi, karena memang ketidakseriusan pemerintah dalam, misalnya dengan Undang-Undang Kesehatan sudah mengatakan bahwa harusnya 5% dari APBN. Kita ini masih 2%, 2,1 lah. Coba kalau 5%, kita 90 triliun, udah bisa meng-cover semua rakyat Indonesia. Lebih lanjut, Ripka mengatakan bahwa PDIP akan membuka posko aduan masyarakat yang dirugikan dengan keadaan BPJS ini. Selain itu, menurut Ripka, pihaknya juga akan memantau cara kerja BPJS. Dari Jakarta, Vina Simajuntak dan Eko Yulianto melaporkan.
Fraksi Hanura di DPR menanggapi rencana revisi Perpres soal reklamasi Teluk Benoa di Bali. Ketua fraksi Hanura Sarifudin Suding mengatakan pihaknya akan menolak revisi tersebut jika tujuannya untuk menyengsarakan masyarakat Bali. Namun jika tujuannya untuk kesejahteraan Bali, fraksi Hanura mendukung penuh rencana revisi itu. Rencana Presiden SBY soal merevisi Peraturan Presiden atau Perpres Serbagita soal reklamasi Teluk Benoa Bali sudah terdengar ke telinga fraksi Hanura. Melalui ketua fraksinya Sarifudin Suding, fraksi Hanura tetap akan mendukung apapun yang dilakukan pemerintah, sepanjang kebijakannya memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, Hanura akan mengkritisi kebijakan pemerintah jika kebijakan itu melukai hati nurani rakyat. Sikap Hanura ini dipaparkan menyusul permintaan revisi Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 yang disampaikan Presiden SBY kepada Yusril Iza Mahendra Selasa lalu. Jika revisi Perpres yang mengatur tata ruang kawasan dan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan itu membawa kebaikan warga di sana, Hanura akan mendukungnya. Sebaliknya, fraksi Hanura akan menentang dan melakukan kritiknya jika warga Bali menolak apa yang dilakukan pemerintah itu. Kalau dari permintaan revisi itu sendiri berpihak kemana sih Pak? Kira-kira Pak SBY sendiri itu Pak? Ya, kita belum tahu apa yang ingin dilakukan revisi ya terhadap Perpres tentang perubahan tata ruang itu yang mana. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan sekali-sekali mengambil suatu kebijakan ya yang mana kebijakan itu sendiri justru membawa kesengsaraan atau ketidakberpihakan terhadap masyarakat. Itu yang sungguh sangat kita sesalkan. Tapi ketika ada suatu revisi yang membawa kemaslahatan dan kebaikan bagi masyarakat Bali, ya kita memberikan dukungan penuh. Sebelumnya, juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul membantah revisi Perpres Serbagita merupakan sikap pemerintah untuk melindungi investor. Menurut Ruhut, Presiden merupakan seorang negarawan yang tak mungkin mengeluarkan kebijakan untuk menyengsarakan rakyatnya. Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya, diantaranya akhir tahun Densus 88 kembali menangkap terduga teroris jaringan Santoso. Informasinya setelah yang satu ini.